Stop, bro! Stop! 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 Get away from... Drive away from him! I don't know what you want me to do! Stop! Stop! Bro, he's going right here! Stop! Cerita nyata kali ini merupakan mimpi buruk semua orang tua dan anak-anak. Sosok badut bahagia yang diam-diam menculik, menyiksa, dan membunuh anak-anak. Inilah John Wayne Gacy, pembunuh berantai yang membunuh dan memperkosa lebih dari 33 remaja laki-laki di Amerika dan dikenal sebagai badut pembunuh. Welcome to Ruang Gelap. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Ayahnya seorang veteran Perang Dunia yang sering menyiksa istri dan anak-anaknya. Gacy sering dipukuli ayahnya dan ia juga memiliki kelainan jantung yang membuatnya semakin merasa terasing. Apalagi, ia sempat dilecehkan oleh teman ayahnya sendiri, namun tidak berani untuk mengadu karena takut dimarahi. Gacy bekerja sebagai supir ambulan pada tahun 1960 dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia memiliki nekrofilia, yaitu ketertarikan pada mayat. Setelah lulus kuliah, Gacy bekerja sebagai sales sepatu dan akhirnya diangkat sebagai manajer dan menikah dengan teman kerjanya, Marlene Myers. Ayah Marlene membeli 3 restoran KFC di Iowa dan mengajak Marlene dan Gacy untuk pindah juga ke Iowa. Gacy lalu dijadikan manajer di salah satu KFC. Pernikahan Gacy dan Marlene dikaruniai anak lelaki dan perempuan. Akhirnya, Gacy memiliki kehidupan yang sukses dan sempurna dan ayah Gacy meminta maaf atas semua perlakuan buruknya yang selalu mengatakan bahwa Gacy anak yang aneh, Gacy tidak akan memiliki hidup yang baik. Namun, Gacy kehilangan semua harta dan keluarganya saat ia terbukti melakukan pelecehan pada salah satu remaja laki-laki. Gacy dijatuhi hukuman 10 tahun di penjara, namun karena ia berlaku baik, ia dibebaskan setelah 18 bulan. Gacy lalu kembali tinggal bersama ibunya yang sendirian di Chicago karena ayahnya sudah meninggal. Gacy bergabung dalam organisasi kepemudaan dan meskipun sudah berapa kali dituduh dalam pelecehan seksual, ia selalu bebas. Gacy bahkan membuka usaha konstruksi pada 1971 dan menikah lagi dengan Carol Hoff, wanita yang sudah memiliki 2 anak. Setahun setelah menikah, Gacy bertemu dengan Timothy McCoy di halte bus. Gacy mengajak Timothy yang baru datang dari kota lain untuk berkeliling California, dan Timothy menerima ajakan Gacy. Karena perjalanan mereka berakhir terlalu malam, Gacy menawari Timothy untuk menginap. Pagi itu saat Gacy bangun, ia melihat Timothy berdiri di depannya sambil memegang pisau. Gacy yang mengira Timothy mau membunuhnya, segera menyerang Timothy dan menusuk lelaki ini hingga tewas. Saat Gacy bangun dan berjalan ke dapur, ia baru menyadari bahwa sebenarnya Timothy sedang memasak sarapan pagi di dapur. Dan karena kejadian inilah, Gacy menyadari bahwa ia merasa senang membunuh. Pernikahan Gacy dan Carol akhirnya hanya bertahan selama 4 tahun karena Carol menyadari Gacy adalah seorang pedofil. Namun saat itu Carol tidak tahu bahwa Gacy menculik dan membunuh anak-anak. Setelahnya Gacy bergabung dalam Jolly Joker, sebuah klub badut yang tugasnya menghibur anak-anak di acara pesta, rumah sakit, atau acara sosial apapun. Dengan kedok ini, ia sering menawarkan anak-anak untuk datang ke rumahnya dan diajari trik sulap. Padahal anak-anak ini akan ia siksa dan ia bunuh. Diketahui bahwa Gacy berdandan sebagai badut setiap kali ia membunuh. Pada akhir 1970-an, 2 mayat remaja laki-laki yang bernama Timothy O'Rourke dan Frank Ladigan ditemukan di pinggir sungai Grundy County, Illinois, namun kasus ini tidak terpecahkan. Pada Desember tahun berikutnya, seorang remaja laki-laki bernama Robert Peast berumur 15 tahun dikabarkan hilang. Sebelum menghilang, Robert izin ke ibunya untuk pergi menemui kontraktor bernama Gacy yang kemudian diselidiki polisi sebagai John Wayne Gacy. Gacy adalah laki-laki sukses pemilik usaha konstruksi yang juga tergolong dalam partai kepemudaan, dikenal sebagai badut Pogo the Clown yang selalu bahagia. Saat diselidiki polisi, Gacy mengaku tidak mengenali Robert, namun polisi curiga. Mereka mengecek background Gacy dan mendapati bahwa Gacy pernah melecehkan anak-anak lelaki di Iowa dan dugaan pelecehan ini dilakukan berkali-kali. Gacy juga terlibat kasus hilangnya 2 remaja yang merupakan stafnya, John Butkovich dan Gregory Godzik, saat menjadi manajer di KFC di Iowa.
Polisi lalu mengawasi Gacy dengan sangat ketat, dan suatu hari Gacy yang melihat polisi sedang mengintai rumahnya mengajak polisi untuk masuk ke rumah. Petugas polisi itu lalu mencium bau mayat busuk dari ventilasi udara, sehingga surat izin pemeriksaan segera dikeluarkan untuk memeriksa atap rumahnya. Disinilah polisi menemukan 29 mayat membusuk bersama tulang belulang. Kondisi jenazah yang mulutnya tersumpal kain sama persis dengan 2 mayat di pinggir sungai yang mereka sempat temui, dan membuat polisi menyadari bahwa Gacy adalah pembunuh berantai yang mereka cari-cari. Pada 21 Desember 1978, Gacy ditangkap dan diadili atas 33 kasus pembunuhan. Gacy terbukti bersalah dan dihukum mati. Pada 9 Mei 1994, ia disuntik mati. 6 identitas korbannya masih tidak diketahui. Ternyata badut yang paling seram itu bukan Pennywise maupun Joker, tapi John Wayne Gacy. Nah, di video berikutnya gue akan membahas sosok yang sangat ditakuti anak-anak, sebuah usaha pembunuhan atas perintah Slenderman. Kalau kalian tidak tahu apa itu Slenderman, ini Slenderman. Penasaran? See you guys in the next video. Stay cautious, stay alive.